dasar yang terjadi pada kita adalah akibat dari hasil perbuatan kita sendiri. Dalam hukum karma menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Ya. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita dalam hidup kita yang sekarang ini tidak lain tidak bukan adalah sekarang kita bisa menerima dari hasil perbuatan kita, baik dalam kehidupan yang lalu, dalam kehidupan yang sekarang, ataupun dalam kehidupan yang dulu-dulu. Jadi kalau kita sedang tertimpa musibah seperti anak kita David dan saudari Rita, sebagai orang yang telah mengerti dharma, yang telah memiliki kebijaksanaan, harus menyadari bahwa sekarang sedang menerima dari hasil perbuatan kita sendiri. Kita tidak usah menyalahkan pihak lain, makhluk lain, ya, tapi kita harus merenung pada diri kita. Aku sedang memetik hasil perbuatanku sendiri. Kalau kita punya prinsip sesuai dengan hukum karma yang telah diajarkan oleh guru agung kita Santo, tentunya kita tidak terlalu menderita dan tidak juga menyalahkan pihak-pihak lain. Kita sebagai umat juga harus memiliki keyakinan, ya. Jangan kalau terjadi musibah pada kita mengatakan di situ ada makhluk halus yang mengharapkan kita celaka. Ya, ini pandangan bukan seorang Buddhis. Bila di suatu daerah sering terjadi kecelakaan, ya, kalau kita lewat, kalau bukan karma kita tidak akan apa-apa. Ya, biarpun itu orang mengatakan itu daerah angker, daerah yang sering terjadi kecelakaan, orang lain yang berpandangan lain mengatakan di situ ada makhluk halus yang sering membuat orang lain celaka. Ya, kita sebagai umat Buddha, walaupun di situ ada katanya makhluk halus yang sering membuat orang lain celaka, tapi kalau bukan bagian kita, kalau bukan karma buruk kita di situ berbuat, kita tidak akan terjadi apa-apa. Ya, jadi yang penting kita sekarang harus menimbulkan rasa penerimaan. Aku sekarang sedang menerima buah dari perbuatanku dalam kehidupan yang lalu. Ya, secara kasarnya boleh saja dikatakan begini, umpamanya bisa saja dalam kehidupan yang lalu kita mencederai kaki makhluk lain. Ya, sekarang kita menerima akibat itu terjadi kepada kita. Bisa saja waktu dalam kehidupan yang lalu kita kasarnya mematahkan kaki, bisa burung, bisa ayam, bisa segala macam makhluk. Sekarang kita saatnya menerima dari hasil perbuatan kita. Ya, jadi harus menimbulkan rasa syukur juga bahwa karma buruk berkurang satu, sudah terbayar satu. Ya, mungkin saja kita pernah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan makhluk lain meninggal. Ya. Tapi karena kita sudah
banyak melakukan kebajikan ya dalam kehidupan sampai sekarang, seharusnya kita pun mendapatkan kecelakaan meninggal, tapi karena sudah banyak melakukan kebajikan tidak sampai meninggal, hanya sampai kita mengalami kaki yang patah. Mungkin kalau saja tidak Sirita dan si David sudah banyak melakukan kebajikan, mungkin saja balasannya setimpal. Di saat dulu kita membunuh makhluk lain, di saat ini juga di waktu kecelakaan kita akan terbunuh. Tapi karena kita sudah selama hidup sampai umur 40, sampai umur 15 telah melakukan kebajikan-kebajikan, sehingga kita menerima akibatnya lebih ringan. Tidak sampai 1 bayar 1, hanya 1 bayar setengah. Ya, jadi prinsipnya begitu, kita harus memiliki keyakinan tentang hukum karma. Jadi jangan terlalu terbebani dengan pikiran. Yang penting sekarang kita harus memiliki semangat untuk bagaimana kita bisa segera sembuh kembali. Ya, itu yang terpenting. Sekarang saatnya tidaklah cocok untuk menyesali segala sesuatu, tapi bagaimana caranya kita menuruti aturan dari dokter, ya, makan obat dan memperbanyak kebajikan. Ya, mungkin selama ini kita kurang melakukan apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, dengan kejadian-kejadian yang menimpa kita harus memiliki tekad, aku akan lebih baik lagi. Ya, ini pesan penting yang disampaikan, bahwa ingatlah segala sesuatu yang terjadi kepada kita adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Ya, semua ada sebab dan pasti ada akibatnya. Ya, timbulkan rasa yang mensyukuri dalam keadaan yang sekarang. Syukur aku hanya patah kaki, tidak sampai lebih tahu aku masih hidup. Ya, karena aku juga sudah banyak melakukan kebajikan. Kalau menambahkan fokus